Selamat siang, perkenalkan nama saya Jen Susantuka, kelas A semester 3 NIM 19030303021, Prodi Sosiologi. Saya akan membuat video singkat dengan materi yang berjudul Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, bab 1, pemahaman masyarakat, struktur teori sosiologis. Teori dan pemahaman, contoh pendidik formal dan peran wanita dalam society kontemporer. Jauh dari mampu memisahkan teori dari kehidupan nyata, seluruh cara kita memandang dunia tergantung pada perspektif teoritis kita. Untuk membaca teori sosiologis adalah untuk memahami lebih banyak tentang seperti apa kita dan dunia kita, dan betapa tidak biasa dan ambigu yang paling sering diabaikan dan sehari-hari aspek kehidupan kita. Entah topik mereka adalah cara orang berusaha dengan kematian atau seluruh evolusi dan kemungkinan masa depan masyarakat modern. Mereka berfokus pada aspek-aspek tertentu dari apa yang sedang terjadi. Mereka mendekati pokok bahasa dengan asumsi tertentu. Mereka menekankan metode riset tertentu dan mereka memiliki jenis-jenis pertanyaan tertentu yang ingin mereka jawab. Ini berarti bahwa penelitian mereka didasarkan pada cara melihat hal-hal yang teori sosiologis maju. Apa yang dilakukan teori-teori itu adalah menjabarkan hal ini secara eksplisit dan sistematis. Berbagai cara untuk memandang masyarakat kita bahwa teori-teori sosiologi kontemporer maju tercermin dalam argumen dan pengamatan para anggota masyarakat secara keseluruhan. Tentang diri kita dan pendengar kita, teori-teori sosiologi tidak membentuk dunia kotak-kotak yang formal dan kosong, tidak relevan dengan dunia pekerjaan dan keluarga, kekuasaan, kebebasan, diskriminasi, dan penindasan. Sama sekali tidak. Mereka memiliki segala hal yang berkaitan dengan dunia itu, bagaimana bertindak di dalamnya, dan dengan demikian apa jadinya. Struktur teori sosiologis. Teori sosiologis berbeda dengan mereka menyatakan asumsi atau hipotesis. Mereka dengan sangat sistematis dan membahas dengan cara yang sangat komprehensif seberapa jauh teori-teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Bahkan lebih penting lagi, mereka menyediakan wawasan baru tentang perilaku dan cara kerja masyarakat, cara sistematis di mana teori sosiologi memaparkan gagasannya adalah suatu kualitas yang setara dengan teori tentang disiplin lain, psikologi, fisika, genetika, dan lain-lain. Meskipun teori sosiologi membagikan kualitas tematis yang penting dari semua teori, dengan cara lain seringkali berbeda apa yang biasanya dimaksudkan oleh istilah tersebut. Definisi klasik dari teori pada dasarnya adalah definisi deduktif. Hal itu dimulai dengan definisi tentang beberapa konsep umum, definisi deduktif umum, dan seringkali beberapa asumsi yang dinyatakan dengan jelas, menetapkan aturan tentang bagaimana mengklasifikasikan hal-hal yang kita amati dalam hal dari kategori yang berbeda, dan kemudian menyampaikan sejumlah proposisi umum tentang konsepnya. Setelah para pengamat mengklasifikasi pokok bahasa mereka, teori umum memungkinkan mereka menyimpulkan secara logis sejumlah pertanyaan yang cukup spesifik tentang sifat dan perilakunya. Hukum pemasangan gen dan pendistribusian karakteristik di antara keturunan dapat digunakan untuk menyimpulkan berbagai spesies yang sangat besar. Karena teori tersebut juga merupakan instrumen yang sangat kuat, beberapa teoritis yang karyanya seperti ini sangat tertarik untuk membuat pernyataan yang bersifat prediktif atau testabel
tentang organisasi sosial dan pengembangan masyarakat. Karena perbedaan-perbedaan ini, teori sosiologi mungkin tampak seperti sekelompok perspektif dengan sangat sedikit kesamaan, kecuali pendekatan mereka secara umum dan formalitas, dan keprihatinan mereka dalam memahami perilaku manusia. Konsep utama sebuah teori juga memungkinkan kita untuk melihat bagian-bagian sosial realitas yang mungkin telah lolos dari kita sebaliknya. Konsep adalah langkah pertama yang penting dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial. Fungsionalisme dan teori konflik adalah dua pendekatan yang berkaitan dengan keseluruhan karakteristik struktur sosial dan sifat umum institusi sosial. Fungsionalisme dan teori konflik adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan keseluruhan karakteristik struktur sosial dan sifat umum institusi sosial, sifat manusia, tetapi para teori-teori ini memberikan perhatian besar bukan pada psikologi individu, melainkan pada organisasi dan institusi di dalam masyarakat dan pada peran yang ditetapkan secara sosial yang dimainkan individu di dalamnya. Mereka menghabiskan waktu yang relatif sedikit untuk menganalisis dinamika tindakan individu. Perspektif dari interaksi simbolis dan fenomena luar biasa tidak jauh berbeda, karena mereka meneliti interaksi manusia dalam perincian terkecil. Mereka membahas bagaimana misalnya perilaku pegawai supermarket yang dihadapkan dengan pelanggan yang suka mengkritik dan mencoba memahami situasi bergantung pada pengalaman individu dan persepsi individu, juga pada resep sosial. Atau bagaimana kalimat demi kalimat seorang guru dan anak memahami atau gagal untuk memahami satu sama lain. Konsep-konsep yang digunakan oleh pendekatan-pendekatan mikrososiologis ini tidak mengkategorikan aspek-aspek struktur sosial, tetapi berdiri dari kosakata yang diperlukan untuk membahas tindakan orang tertentu. Asumsi. Para pakar teori berbeda, khususnya dalam soal apakah mereka memandang perilaku manusia dengan cara yang pada dasarnya ditentukan dan dengan cara yang dapat diprediksi secara prinsip, atau apakah mereka menekankan kreativitas manusia. Perbedaan yang paling jelas adalah antara di satu sisi fungsionalisme dan teori-teori pilihan realitas, dan sisi lain interaksionisme simbolis dan fenomenologi. Pernyataan filosofi yang paling eksplisit dari pemandangan pertama akan ditemukan dalam karya George Homans. Argumen Homans menekankan peran yang ditentukan oleh pilihan dan keputusan individu, tetapi keseluruhan pendekatan didasarkan pada kepercayaan bahwa perilaku manusia memiliki sebab, dan dengan demikian secara prinsip dapat dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya, teori konflik kurang sepenuhnya ditentukan, tapi yang mendasarinya adalah sama. Para ahli teori analitis Dahrendorf, Kocher, dan Collins menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Pencarian mereka akan proposisi umum. Penjelasan menyeratkan bahwa pada umumnya perilaku ini ditentukan dan dapat ditebak, akan tetapi pada umumnya hal yang sama berlaku bagi para penulis yang lebih kritis dan yang lebih kritis. Keseluruhan teori evolusi yang ditemukan oleh Karl Marx pada akhirnya adalah penentu apa yang ditekankan oleh teori konflik sebagai titik pandang dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang bertujuan bertindak untuk memastikan tujuan mereka. Hal yang sama berlaku untuk para ahli teori pilihan rasional.
semua ilmu sosial dan juga kita tambahkan ilmu biologi, berbeda dengan ilmu alam seperti geologi atau fisika, karena berhubungan dengan perilaku yang bertujuan pada manusia ini melibatkan berbagai macam simbol dan makna hal-hal pada dasarnya tidak dapat diamati. Para interaksionis dan fenomenologi simbolis percaya bahwa pandangan individu ini sebagai aktif dan kreatif juga membuat mustahil untuk memprediksi perilaku dan mengembangkan hukum sosiologis dari jenis ilmiah. Perspektif lain juga menyeratkan bahwa baik nilai maupun minat adalah yang utama. Interaksionisme simbolis melihat nilai-nilai sebagai dimaksudkan ke dalam aku. Kepentingan hampir tidak muncul dalam pekerjaan yang dilakukan dalam perspektif ini. Fenomenologi juga menekankan nilai-nilai daripada minat dalam argumennya bahwa orang percaya kepada orang lain untuk berperilaku dalam situasi tertentu dengan cara tertentu, dan ia melihat kepercayaan yang mendasarnya sebagai dasar dari perilaku manusia. Metodologi penghargaan penting ketiga di mana perspektif teori modern berbeda adalah dalam metode argumen dan penelitian mereka, terutama apakah mereka mendukung penalaran deduktif dan induktif. Dengan pendekatan deduktif atau ilmu alam, pertama dimulai dengan hipotesis penjelasan tentang masalah penelitian dan menggunakan penalaran yang logis untuk menyimpulkan implikasi empirisnya. Dalam pendekatan ini, resep untuk membangun teori menuntut agar konsep dasar dijabarkan sebelum digunakan dalam formulasi hipotesis. Misalnya, konsep dasar Durkheim, egoisme, altruisme, anoisme, dan fatalisme digunakan sebagai variabel independen utama dalam analisis. Para ilmuwan yang menggunakan pendekatan induktif justru dimulai dengan mengamati, dengan membenamkan diri mereka dalam data. Mereka merasa bahwa untuk melalui analisis dengan hipotesis yang jelas terlalu kaku dan dapat menyebabkan para analisis mengabaikan aspek-aspek penting dari pokok bahasa mereka. Sasaran respek terakhir dalam hal pandang utama dari teori sosiologi yang berbeda adalah dalam tujuan utama mereka, khususnya apakah mereka terutama bertujuan untuk menjelaskan sesuatu atau tidak menjelaskan, atau bahkan memprediksinya. Pada akhirnya, semua ilmu pengetahuan dan ilmu sosial khawatir dengan meningkatnya pemahaman kita akan segala sesuatu. Dengan menyediakan kisah-kisah yang membuat kita merasa bahwa kita sekarang memahami apa yang sedang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang kita lakukan sebelumnya. Di antara perspektif utama teori sosiologi, kita menemukan tidak mengherankan bahwa tujuan berhubungan erat dengan metodologi dan dengan apakah perspektif menerima model ilmiah untuk ilmu sosial. Dengan demikian, tempat interaksionisme simbolis dan fenomenologi relatif yang terbesar. Bab 2 Fungsionalisme. Pengantar. Karena memegang posisi dominan di antara teori-teori sosiologi kontemporer untuk sejumlah vers, dan karena perspektif lain muncul sebagai tantangan untuk itu, kita mulai dengan fungsionalisme. Umumnya, sebagai besar pembacaan teori modern yang diperlakukan untuk mahasiswa sosiologi di Amerika Serikat telah dikhususkan untuk bekerja oleh Talcott, Parsons, dan Robert Merton. Beberapa sosiolog bahkan berpendapat bahwa analisis sosiologi dan analisis fungsional adalah satu dan sama. Sudut pandang ini sering disebut sebagai fungsionalisme struktural karena fokusnya pada rekuitansi atau
kebutuhan dari sistem sosial yang harus dipenuhi jika sistem ini ingin bertahan hidup dan pada struktur yang sesuai yang memenuhi kebutuhan ini. Untuk menjawab pertanyaan apa fungsionalisme itu, kita pertama-tama membuka kamus sosiologi modern yang mendefinisikan fungsionalisme sebagai sosial dan budaya dalam hal fungsi mereka. Tampil dalam sistem sosial kultural, dalam fungsionalisme, mereka dianggap sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan karena berhubungan dengan keseluruhan karakteristik, struktur sosial dan sifat umum lembaga sosial. Fungsionalisme memiliki fokus makrososiologis. Dalam menganalisis sistem sosial di sepanjang garis ini, para fungsionalis menekankan 3 elemen. Yang pertama, keadaan akhir atau saling ketergantungan dari bagian sistem. Yang kedua, adanya keadaan normal atau kondisi keseimbangan sebanding dengan kondisi normal atau sehat dari suatu organisme. Dan ketiga, cara semua bagian dari sistem reorganis untuk membawa hal-hal kembali normal. Salah satu proposisi yang paling penting dari fungsionalisme adalah bahwa akan selalu ada beberapa reorganisasi dan kecenderungan untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam menganalisis bagaimana sistem sosial mempertahankan dan mengembalikan keseimbangan, para fungsionalis cenderung menggunakan dan standar kesetaraan bersama atau umumnya diterima sebagai konsep utama. Selanjutnya, variabel-variabel polanya. Seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, Parsons awalnya disibukkan dengan perumusan teori aksinya. Di dalamnya, dia menggambarkan aktor dengan tujuan-tujuan yang berorientasi pada tujuan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Diri mereka didefinisikan secara normal sebelum mereka dapat dipenuhi. Parsons merasa bahwa tugas intelektualnya berikutnya adalah untuk mengembangkan spesifikasi yang lebih jelas. Bab 3, teori konflik. 2 tradisi akar intelektual apart atau teori konflik dan kritik masyarakat. Teori konflik adalah alternatif utama untuk fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat dan semakin populer dan penting dalam sosiologi modern. Para fungsionalis seperti yang telah kita lihat memandang masyarakat dan lembaga sosial sebagai sistem di mana semua bagian saling bergantung dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Mereka tidak menyangkal keberadaan konflik. 2 tradisi. Elemen dasar teori konflik yang telah kami jelaskan adalah umum untuk sebuah pendukung, tapi teori konflik juga dapat dibagi menjadi 2 sangat berbeda tradisi. Perbedaan ini diatasi segalanya dalam pandangan mereka tentang ilmu sosial dan apakah mereka percaya bahwa konflik dapat diberantas. Akar intelektual kekuasaan, posisi, dan legitimasi, Marx dan Weber. Elemen dasar teori konflik ditetapkan oleh 2 sosiologi awal bersama, Karl Marx dan Max Weber. Sebagai membesar karya Weber menyatakan debat dengan analisis Marx dan Marxi. Tetapi dalam kedua penulis ini kita menemukan 2 kekhawatiran yang sama. Pertama, dengan cara kedudukan sosial memberikan lebih atau kurang kekuatan pada kandidat mereka. Dan kedua, dengan peran ide dalam menciptakan atau melemahkan legitimasi posisi sosial. Selanjutnya, unsur-unsur dasar teori konflik semuanya nyata dalam karya Marx yang dia percaya. Pertama-tama bahwa
Orang memiliki sifat dasar dan kepentingan yang telah didefinisikan sebelumnya. Marx menekankan keunggulan teknologi dan pola kepemilikan properti dan menentukan sifat kehidupan orang-orang dan tentu saja konflik sosial. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.